media yang saya pantau itu, yang kontra-kontra itu adalah kelompok-kelompok. Ini perlu saya kasih tahu teman-teman ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang dimana kelompok ini adalah kelompok yang menjadi satu kesatuan makar terhadap kepala negara waktu itu. Kita masih betul-betul ingat, nggak lupa itu. Ya seperti contohnya yang menentang tesisnya atau penemuannya Kiai Haji Madudin itu seperti si Umar. Umar itu siapa? Umar Lampung. Umar Lampung itu adalah ketua FPI. Bahkan sekarang juga banyak sliveran itu video-video juga yang mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Penelitian maupun apapun yang ditemukan secara ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin, mayoritas mereka adalah kelompok-kelompok yang saat itu makar terhadap kepala negara, yang bikin rusuh saat itu. Kelompok-kelompoknya itu aja. Ya teman-teman bisa lihat lah. Teman-teman bisa lihat. Itu orangnya itu aja. Ya. Itu saya lihat video juga, ada seorang yang katanya cucu Nabi juga, seorang Habib juga sama. Dia videonya membuat sebuah statement itu ya sama. Gitu loh. Mengkritik keras Kiai Haji Madudin. Lah ini nggak butuh kritikan gitu loh. Padahal Kiai Haji Madudin tuh nggak butuh kritikan, butuh siapa yang ingin membantah, ayo kita diskusikan, ayo kita debat secara ilmiah. Disaksikan secara online, disaksikan dan dihadiri oleh mereka orang-orang ahli nasab. Bahkan bila perlu dari Irak akan didatangkan. Lah kan lucu. Ketika hanya membacot, hanya mendebat di medsos, bikin statement. Jadi kesannya itu kayak mereka ini adalah anak-anak yang ada di dunia pencot. Ya sama aja kayak si Umar gitu. Si Umar, si bocil Mahdi, yang dari dulu itu ngumpulin massa, yang provokasi umat untuk datang ke Jakarta, acara 212 dan lain sebagainya. Untuk pada akhirnya yang ingin ditumbangkan adalah Jokowi. Nanti setiap ada masalah datang ngumpulin massa, datang ke Jakarta demo, ujung-ujungnya apa? Turunkan Jokowi. Orangnya itu aja. Si Sekril, apalagi si Sekril, si Habib Pese itu, yang katanya orang Tegal itu sama, itu penjilatnya Bahar, kerjanya hanya menjual Bahar terus. Ini sekarang saudara, karena sekarang sudah kuat nih orang-orang yang waras nih, sudah banyak masanya. Ini kalau seandainya dulu dan waktu itu Kiai Haji Imaduddin sudah dipersekusi habis. Orang-orang itu saya hafal sekali siapa mereka. Siapa mereka? Saya hafal. Saya tandain satu-satu, bahkan saya catat satu-satu, bahkan saya nyetak buku sejarah. Nama-nama mereka itu sudah ada. Mungkin saja. Ini kalau dulu penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin ini sudah dihabisin sama kelompok-kelompok itu. Lawan secarong di Banten sendiri aja banyak yang menjadi budak. Iya, ngapain saya ngomong kayak begini? Kenapa? Saya tahu sejarah kelompok-kelompok itu, orang-orang itu. Saya adalah ahli penelitian, ahli sejarah waktu kemarin. Sekarang aja mereka nggak berani, karena kami sedang menunggu siapa lagi yang akan dipersekusi. Kami nunggu rame itu.
Lah ya kemarin terakhir masih adalah di tempatnya Kiai Fuad Pleret, ada orang sekelompok budak yang didampingi oleh Habib datang persekusi orang, yang dipersekusi Kiai. Baru aja kemarin itu terakhir. Setelah itu dilanjut ada Mbak Dewi, ya kan? Didatangin juga ada Habib di situ, persekusi sampai nangis-nangis Mbak Dewi. Sudah aman belum? Sudah aman belum saudara? Sudah aman belum? Terus aktivis NU pada kemana? Oh ya kemana? Bagaimana? Nah ini aktivisnya ini di sini. Sebagian cari aman. Ada, jangankan warga NU-nya atau Nahdiyinnya. Lalu di NU struktural saja ketika membahas ini banyak yang cari aman. Padahal ini tesis, padahal ini ilmu. Negara harus hadir. Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Ini sudah menjadi sebuah bola yang sangat liar sekali. Bola api yang liar, ngerembet kemana-mana ketika bola api itu cerempet kepada yang terkait, pasti kobong. Gemah Gus, bagus malah kalau gemah. Loh, jangankan kita orang kecil, lalu pejabat-pejabat, orang-orang intelektual di atas sana, sampai presiden saja bahas masalah begini aja. Kalau nggak berani, makanya kita bangunkan. Hei Pak Jokowi, bangun. Negara harus meluruskan negara. Negara harus menjebatani. Ini soal akidah, ini soal ilmu, ini soal keyakinan. Negara harus hadir. Maka kita kalau kembali ke waktu kemarin, kalau saja seandainya penelitiannya Kiai Haji Maduddin, tesisnya, penemuan-penemuan ilmiahnya disampaikan kemarin, habis digeruduk orang. Ini masih mendang, yang geruduk ini udah nggak berani, masanya udah berkurang, satu organisasinya sudah dibubarkan, hanya gentayangan, nggak tahu arah, kehilangan induk, ya kan? Terus juga budak-budaknya udah banyak yang sadar, sudah kembali kepada khitoh. Alhamdulillah. Coba kalau saat itu, lewat saya aja malah nunggu di persekusi. Kami kawan-kawan saya nunggu di persekusi. Siapa yang persekusi? Ya. Kalau ada yang main-main kayak begitu lagi, saya akan turunkan para laskar-laskar di setiap wilayah. Laskar-laskar NKRI, semua organisasi saya akan kerahkan semua. Iya, karena kebiasaan kita dari dulu tuh orang-orang pribumi, cicing, nggak pernah kayak begitu. Kita diam. Yang semangat memprovokasi adalah mereka, oknum-oknum kelompok dari Yaman. Tegas aja ngomong. Lah memang fakta kok. Loh ya, sampai detik ini yang kritik siapa? Yang nggak setuju dengan ilmiahnya Kiai Maduddin siapa? Orang-orang itu ya orang-orang FPI. Ya dedengkot-dedengkotnya FPI. Ya ketua-ketuanya FPI. Habib-habib itu mas saya sudah apal, sudah ngelotok. Akhirnya apa? Yang rusak Robitoh. Robito itu rusak, marwahnya RA itu rusak gara-gara apa?
ikut-ikutan politik praktis. Nah, kan jalurnya begini, ketika mereka menggunakan politisasi agama, mempolitisasi agama dengan menggunakan kesucian, lambang-lambang kesucian, contoh ngaku cucu Nabi, dia ngaku di Indonesia, weh, masa dia cucu Nabi? Jawabannya gampang, oh iya kan dia tercatat punya buku nasab. Lah buku nasab yang mencetak siapa? RA. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang menyombongkan dirinya, menyombongkan nasab, sudah aman?